Saudaraku, Daud mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Memang sebagai seorang pemimpin, orang yang berada di dalam pucuk pimpinan, tidak semua orang suka kepadanya. Demikian juga terhadap Raja Daud, banyak orang yang tidak suka kepadanya. Daud mengalami satu situasi kondisi yang sangat tragis, di mana orang-orang mengejar dan mendekat Daud untuk berbuat jahat. Ada di antaranya adalah untuk membinasakan atau membunuh Daud. Nah, siapakah orang-orang yang mengejar Daud dan yang berniat atau ingin berbuat jahat kepada Daud itu? Ialah orang-orang yang hidup tidak didasarkan kepada Taurat Tuhan, orang yang tidak hidup berdasarkan Taurat Tuhan. Nah, ini juga merupakan satu fakta. Jikalau kita hidup didasarkan pada firman Tuhan, maka bisa jadi kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka tidak senang dengan kita, mereka memusuhi kita, mereka berencana untuk berbuat jahat kepada kita, bahkan mungkin segala rancangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak hidup berdasarkan firman Tuhan kepada kita adalah semua niat dan rancangan yang jahat. Nah, ketika kita berada dalam situasi yang demikian, apa yang seharusnya kita lakukan? Dan mengatakan bahwa dia bangun pagi-pagi buta untuk datang berseru pada Tuhan. Dia bangun sebelum pergantian giliran jaga di waktu pagi. Untuk apa? Ia berseru kepada Tuhan dan juga untuk merenungkan Taurat Tuhan. Jadi pada saat dalam keadaan kritis di mana orang-orang memusuhi Daud mengandalkan keselamatan dan pertolongannya itu kepada Tuhan, sehingga ia memberitahukan pada kesungguhan hatinya datang minta pertolongan pada Tuhan itu, yaitu pagi-pagi buta. Sebelum yang lainnya bangun, ia sudah bangun berseru kepada Tuhan, lalu merenungkan Taurat Tuhan, memegang perintah Tuhan, selamatkan aku sesuai dengan firman-Mu. Maksudnya apa? Memang di dalam kebenaran firman-Nya ada perintah, ada peringatan, ada ketetapan, dan ada janji, ada garansi, ada asuransi, ada jaminan. Oleh karena itu, Daud betul-betul percaya dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan pada saat ia menghadapi atau dalam situasi yang sangat kritis. Nah, mungkin ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi dan suasana yang demikian. Orang-orang di sekitar, kanan, kiri, belakang, depan, sedang tidak berada pada posisi sejalan dengan kita, tidak berada pada posisi yang sepandangan dengan kita. Bahkan mereka bukan hanya tidak sejalan dan tidak sepandangan, mereka secara nyata-nyata berbuat sesuatu untuk menghalangi kita, untuk menghambat kita, untuk memusuhi kita. Bahkan ada niat-niat jahat di balik semua yang dia lakukan dalam upaya untuk melenyapkan atau menyingkirkan kita. Nah, dalam situasi yang demikian, contoh daripada Daud, pertolongannya ialah dalam nama Tuhan. Maka pagi-pagi buta, pagi-pagi benar, Daud sudah bangun, kemudian minta tolong kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan untuk mengkoreksi diri sendiri dan supaya hidupnya tetap tertib dan didasarkan kepada perintah-perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan jikalau kita tidak percaya pada firman-Nya, jikalau kita tidak memegang janjinya. Nah, Daud tidak demikian. Ia betul-betul berkali-kali mengalami dan melewati masa-masa krisis, dan semuanya itu berkat dari pertolongan Tuhan. Tuhan mengangkatnya, Tuhan membebaskannya, Tuhan menyelamatkannya, Tuhan memberikan kehormatan dan martabat kepadanya di depan orang-orang yang memusuhinya. Jadi pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Pegang janjinya, tetapkanlah hatimu, berserulah kepadanya, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan dengan orang-orang yang tidak sesuai sejalan dengan kita. Mereka bisa saja merancangkan sesuatu yang jahat kepada kita. Pada saat itulah maka kita punya andalan utama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jaminan dan garansinya nyata. Ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus Kristus memberkati.